Ya jadi kayak itu pain itu cuma jangka pendek doang gitu. Ya. Kalau sesuatu yang bikin kita sakit dalam jangka pendek tapi jangka panjangnya justru bikin kita berkembang, ya menurut aku itu sesuatu yang positif gitu. Dan menjahit kayak penjelasan Ko Agus tadi, aku ingat dari cerita si penulis to be disliked tadi, Berani Tidak Disukai. Dia bilang bahwa dia kan dilahirkan dari seseorang yang akhirnya tubuhnya kecil kan, dia pendek kan, Oke. dia pendek. Tapi kalau dia bikin itu pendek sebagai trauma, atau dia bikin pendek itu sebagai alasan bahwa dia insecure, dia inferior karena ketemu orang yang lebih tinggi, itu sah-sah aja. Tapi dia memilih shifting, dia punya mindset bahwa karena walaupun dia pendek, justru orang-orang tuh lebih nyaman sama dia. Padahal itu pilihan kan, Ya. itu pilihan. Jadi kalau ada orang yang kamu di luar sana masih kurang bersyukur, kamu apakah pendek atau ada kekurangan-kekurangan lain, coba shifting itu sesuatu yang jadi kelebihan gitu. Dan itu yang aku suka dari bukunya Berani Tidak Disukai. Tapi ada juga di buku itu yang benar-benar tertancap di kepala aku, yaitu tentang hubungan interpersonal. Mungkin pertama baca itu, ini tentang apa sih hubungan interpersonal? Apakah hubungan luar negeri? Ya, oke. Apakah hubungan antar provinsi? Ternyata lebih kompleks lagi antar manusia gitu. Ada yang Agus ingat nggak dari buku itu tentang hubungan interpersonal? Ya, interpersonal sih simpelnya adalah kalau misalnya sendiri ya udah intrinsik doang gitu loh. Interpersonal itu udah hubungan sama orang lain. Dan di bukunya Berani Tidak Disukai atau The Courage to be Disliked, dia argue bahwa semua masalah itu datang dari hubungan interpersonal gitu. Kalau misalnya lu kagak mau ada masalah, ya lu sendirian. Iya. So, relevansinya apa buat Berani Tidak Disukai? Buat kalian tahu bahwa semua problem yang terjadi, semua hal-hal yang tidak diinginkan, itu pasti karena terjadinya ada orang lain, ada subjek lain. Nah, kita punya tantangan adalah dengan udah tahu kenyataannya ada interpersonal relationship ini, gimana caranya kita mitigasi. Dimana di buku tersebut elaborasi lebih panjang lagi terhadap namanya separation of tasks. Yes. Dimana bahasa Indonesia mungkin agak susah ya, dimana task itu kan tugas, separation itu kan membelah gitu kan, membelah Pembagian. tugas, pembagian tugas. Dimana dikasih tahu, lu harus bisa bagi tugas gitu. Bagi tugas lu adalah kalau misalnya lu pengen tanda kutip bahagia, lu pengen bisa mempunyai kontribusi, bisa mempunyai suatu dampak positif, lu pastiin tugasnya lu itu ngelihat sesuatu yang sangat objektif. Jangan lihat subjeknya, jangan lihat interpersonal relationship-nya. Karena lu harus tahu objektifnya lu apa nih.